Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Hania 25 yang berjudul Misteri Meninggalnya Rahel Part 5 untuk menemani puasa kalian. Baiklah, bagi yang menontonnya malam hari, seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Kembali ke UKS. Guys, nih minuman yang lo pada pesen, ucap Hendrik yang baru saja datang bersama dengan Kim. Widih, makasih ya Hendrik, sahut Mila, lalu mengambil minuman yang diberikan oleh Hendrik. Hani mana? Tanya Kim bingung. Oh Hani, baru aja tadi keluar sama Elena, sahut Lita santai. Loh, kemana? Dia aja belum makan, sambung Kim. Katanya sih kakaknya lahiran, mungkin dia sekarang udah mau pulang, jawab Mila lagi. Oh gitu, ya udah, gue nyusul Hani dulu ya guys. Bye, sahut Kim lalu pergi meninggalkan yang lain. Ya elah tuh anak, sahut Hendrik. Ya udahlah, biarin aja dia pergi, ucap Jaket santai. Betuai, Vi, Lid, si Hani bener ada penjaganya, sambung Jake lagi. Iya bener Jak, masa kita bohong, sahut Lita. Oh, Jake mengangguk paham. Betuai Lid, lo udah tahu soal siapa pembunuh Rahel? Tanya Zahra. Gue sih belum tahu pasti Zah, tapi gue mencurigain satu orang, jawab Lita. Hah? Siapa Lid? Sambung Mila bingung. Lita hanya diam. Siapa Lid? Tambah Jai ikut penasaran. Elena kan? Ucap Vi memastikan. Lita mengangguk, lalu semua pun tercengang pada Vi. Apa lo bilang Vi? Elena? Asal lo tahu aja ya Vi, Elena tuh sahabatnya Rahel dan sahabat kita juga. Jadi kenapa lo nuduh-nuduh Elena kayak gitu? Sahut Mila tidak terima. Mil, apa yang dibilang Vi bener. Gue juga curiga sama Elena. Kenapa dia gak pernah mau ikut urusan kita buat ngungkap kematiannya Rahel? Sambung Lita. Ya karena dia gak tahu soal ini, jawab Mila mulai kesal. Tapi kan Mil, kita kan udah pernah cerita ini ke Elena, dan lo kan tahu dia selalu nganggap ini semua tuh hanya halusinasi kita. Dan kenapa dia nggak pernah percaya juga sama cerita-cerita kita? Tambah Zahra. Lo tahu nggak? Sebelum ada kalian, Rahel, gue, Hani, sama Elena tuh udah sahabatan. Jadi nggak mungkin ada pengkhianatan di antara kami. Apalagi Elena. Elena itu yang paling deket sama Rahel. Selama ini, dia kelihatan baik-baik aja kok berdua. Gak ada masalah, sahut Mila. Tapi kan Mil, ucap Zahra terpotong oleh ucapan Mila. Lo semua jangan nuduh yang macam-macam ke Elena. Kalau omongan lo itu bener, lo buktiin dong ke gue, tambah Mila dengan nada tidak santai. Seketika mereka semua pun terdiam. Oke fine, gue bakal ikutin itu, ngebuktiin itu, sambung Jake. Zah, lo udah bisa jalan? Tanya Jake. Bisa kok, sahut Zahra. Yuk ke kelas bareng gue, tambah Jake, lalu menarik pelan Zahra dan meninggalkan yang lain. Jai, kita ke kelas sekarang, sambung Mila, lalu ikut berjalan keluar dengan diiringi Jai. Tinggal Lita, Vi, dan Hendrik yang berada di UKS. Gue nggak nyangka jadinya bakal kayak gini, ucap Vi. Emang yang lo bilang berdua itu benar?
Alena ada sangkut pautnya sama kematiannya Rachel? Tanya Hendrik bingung. Iya, Drik. Sebenarnya gue juga ngerasain aura-aura lain dari Elena. Kayak beda aja gitu kalau ada dia, sahut Lita. Oh gitu. Terus, gimana kalian mau ngebuktiin ini ke Mila? Gue sih belum kepikiran apa-apa. Ya, tapi kenapa nggak kita coba aja ngikutin Elena sampai ke rumahnya? Siapa tahu kita dapat petunjuk di sana, sambung Vi. Gue setuju sih sama Lovi, sahut Lita mengangguk. Jadi, kapan nih misi kalian ini dimulai? Tanya Hendrik lagi. Pulang sekolah, Lit. Lo ikut gue ya? Lo juga, Hen, pinta Vi. Mau ngapain? Sahut Hendrik. Kita ikutin Elena, sambung Vi, lalu menatap Lita dan Hendrik. Oh, oke, sahut Hendrik lagi. Dan tanpa mereka sadari, Elena tengah mendengarkan pembicaraan mereka bertiga di depan UKS. Ya udah yuk, kita ke kelas, ajak Vi. Lalu Vi, Lita dan Hendrik pun berjalan keluar UKS, sementara Elena bersembunyi agar tidak ketahuan oleh mereka. Kita ke Zahra dan Jake. Jake, panggil Zahra yang masih ditarik oleh Jake. Jake, ucap Zahra lagi, lalu melepaskan tangannya dari Jake. Apa sih? Sahut Jake. Sebenarnya, lo mau punya rencana apa sih? Tanya Zahra bingung. Bukan gue yang punya rencana, jawab Jake tersenyum miring. Maksud lo? Ucap Zahra semakin bingung. Pulang sekolah, lo ikut sama gue ya, pinta Jake tersenyum. Ngapain? Gak usah banyak nanya, ikut aja. Oh, oke, sahut Zahra. Ke kelas? Tanya Jake. Iya, sahut Zahra lagi. Lalu Jake dan Zahra pun masuk ke kelasnya. Kita ke Mila dan Jai. Mila, panggil Jai. Apa? Sahut Mila, lalu menatap Jai. Kamu kenapa sih? Lagi dapet? Tanya Jai. Gak, aku tuh kesel aja sama Lita sama Zahra. Mereka tuh baru murid baru loh beberapa hari. Kok bisa-bisanya sih nuduh-nuduh Alena kayak gitu? Vi juga. Bukannya dia tahu kalau aku Hani Alena sama Rachel dekatnya gimana? Tapi kok dia ikut-ikutan nuduh Alena? Kata Mila kesal. Aku ngerti kamu marah karena ada yang ngehina sahabat kamu. Tapi kamu juga harus lihat, Elena emang aneh. Dia selalu kelihatan bodoh amat soal ini. Coba kamu pahami lagi, Mil. Sahut Jai mencoba membuat Mila sabar. Kamu ikut-ikutan. Kamu tahu nggak, kalau Hani sampai tahu soal ini, dia juga pasti nggak bakalan terima kok, tambah Mila. Mil, aku tahu kamu marah. Tapi gak seharusnya kamu ngomong kasar kayak gini. Kan bisa kita semua bicarain baik-baik. Kalau emang benar Elena ada sangkut pautnya sama kematian Rachel, kamu tahu kan bakal kayak gimana jadinya? Ucap Jai lagi. Oh, jadi sekarang kamu juga lebih ngebelain mereka? Bukan gitu, Mil. Astaga. Terus? Tapi kalau perkiraan Lita sama Vi salah gimana? Kan gak semua indigo itu bener. Cuma feeling sana feeling sini. Sok tahu banget. Soat Mila tak santai. Mil, aku gak suka ya kamu menghina-hina orang kayak gini. Kita bisa bicarain ini baik-baik, you know? Saut Jai lagi. Terserah. Selama gak ada bukti kalau Elena ada hubungannya sama kematiannya Rachel, aku gak bakal percaya sama mereka semua. Termasuk sama kamu, Jai, sambung Mila, lalu pergi meninggalkan Jai. Mila, panggil Jai, namun Mila tak menyahut dan tetap pergi menjauh dari Jai. Itu anak kenapa sih? Tumben banget dia kayak gitu, ucap Jai bingung. Dan tanpa Jai sadari, Alena tengah mendengarkan pembicaraannya dengan Mila. Untung gue udah berhasil menghasut Mila lebih dulu, ucap Alena tersenyum sendiri.
Kita flashback. Len, kita ke UKS yuk. Lihat Zahra, siapa tahu dia udah sadar. Ajak Mila kepada Elena. Len, panggil Mila yang melihat Elena masih melamun. Len, lo nggak apa-apa? Tanya Mila lagi menyadarkan Elena. Mil, gue nggak apa-apa kok, sahut Elena tersenyum. Lo kenapa sih, Len? Ada masalah ya? Elena hanya diam. Len, kita kan udah sahabatan lama, jadi lo cerita aja sama gue. Kenapa sih? Tanya Mila lagi. Gue sedih aja, Mil, sahut Elena menunduk. Loh, sedih kenapa? Lo ada masalah apa? Gue tahu, Mil, gak baik buat kita naruh perasaan suuzon kepada orang lain. Tapi gue udah ngerasain ini sejak awal, Mil, ucap Elena menunjukkan ekspresi sedihnya pada Mila. Kenapa? Ada orang yang buat lo gak nyaman? Atau lo punya masalah sama orang? Mil, gue ngerasa kalau Zahra sama Lita itu kayaknya gak suka deh sama gue, sahut Elena. Gak suka gimana maksud lo? Mereka kan pada baik sama kita. Gak tahu, Mil, gue ngerasa aja gitu mereka gak suka sama gue. Nanti kalau lo sama Hani juga ikut-ikutan gak suka sama gue gimana? Gue gak tahu lagi harus bicara sama siapa lagi. Gue gak mau kehilangan lo sama Hani. Cukup gue kehilangan Rachel. Gue gak mau, Mil, kehilangan kalian. Kalian sahabat gue, sambung Elena sedih. Len, selagi mereka gak punya masalah apapun sama lo, dan lo juga gak ada masalah apa-apa sama Zahra maupun Lita, gue sama Hani tetap sama lo kok. Kita kan sahabat, sahut Mila tersenyum. Tapi kalau lo lebih percaya sama Zahra atau Lita gimana? Lo gak bakalan ninggalin gue kan, Mil? Ucap Elena memastikan. Enggak kok, Len. Gue gak bakalan ninggalin lo sendirian. Biar gimana pun lo, gue janji gak bakal ninggalin lo, sambung Mila lalu memeluk Elena. Makasih ya, Mil, ucap Elena tersenyum. Sama-sama, Len, sahut Mila lalu melepas pelukannya dari Elena. Sekarang kita ke UKS, ajak Mila. Ya udah yuk, sahut Elena. Lalu mereka berdua pun ke UKS untuk menjenguk Zahra. Kita kembali di pulang sekolah. Lid, lo ikut gue kan? Tanya Vi yang melihat Lita baru saja keluar dari kelasnya. Ya, gue ikut, sahut Lita. Ya udah yuk, keburu Elenanya pulang, sambung Hendrik. Oke, ayo. Lalu Vi, Lita, dan Hendrik pun masuk ke dalam mobil Vi sambil menunggu Elena keluar. Itu Elena. Yuk ikutin, ucap Hendrik. Iya, sahut Vi lalu menyalakan mobilnya dan mengikuti mobil yang ditumpangi Elena pergi. Beberapa menit di perjalanan. Lama banget di mana sih rumah Elena? Ucap Hendrik mulai malas. Sabar dulu napa, Hen? Mobil Elena aja masih di depan kita, sahut Lita. Kita ke Zahra dan Jake. Sebenarnya lo mau ngajak gue kemana sih? Tanya Zahra kepada Jake. Lo lihat nggak mobil yang ada di depan kita? Depannya lagi, ucap Jake yang masih fokus pada jalan. Ya, gue lihat, kenapa? Sahut Zahra santai. Itu mobil V, ucap Jake lagi. Hah? Serius lo? Iya. Dan di dalam sana gue yakin pasti ada teman lo juga. Lita maksud lo? Sahut Zahra. Iya. Kok lo bisa tahu sih kalau mereka bakal jalan bareng? Tanya Zahra mulai bingung. Ya iyalah, gue tahu. Gue emang gak sepinter teman-teman gue yang lain. Tapi ingat, gue cerdik. Gue tahu kok, pasti setelah ngedengar omongan Mila tadi, pasti mereka punya rencana buat ngebuktiin ucapan mereka soal Elena.
Makanya gue ngajak lo buat lihat itu juga, biar kita semua sama-sama tahu, ucap Jake menjelaskan. Zahra mengangguk paham. Gue nggak nyangka lo bakal sepintar ini, ucap Zahra sambil tersenyum jahil. Gue juga punya akal kali, saut Jake. Iya deh, saut Zahra sedikit tertawa. Kita ke mobil V. Mobil Elena belok tuh, ucap Hendrik. Iya, sahut V. Lalu mobil Elena pun berhenti di sebuah rumah yang besar dan Elena pun masuk ke rumah itu. Itu rumah Elena? Tanya Hendrik terpukau melihat rumahnya yang begitu besar. Kayaknya sih, sahut V. Besar ya? Sambung Hendrik. Ya. Lu kenapa, Lid? Tanya Hendrik melihat ekspresi Lita yang gelisah. Hawa rumah ini gak enak ya, Vi? Ucap Lita memegangi tangannya sendiri. Iya, Lid. Tapi anehnya gue gak lihat satupun penampakan di sini, sahut Vi. Iya, gue juga, sahut Lita. Apaan sih? Hawanya enak-enak aja kok, kayak biasa aja. Lagi pula gak ada yang aneh di rumah ini, sambung Hendrik. Kita masuk, ajak Vi. Ya udah yuk, sahut Lita. Lalu mereka bertiga pun turun dari mobil dan beranjak masuk ke halaman rumah Elena. Sementara itu mobil Jake dan Zahra baru saja sampai di sana. Bener, itu kan Lita, Vi sama Hendrik, ucap Zahra kaget. Iyalah, bener, sahut Jake santai. Ya udah, ayo kita ikut masuk, sambung Zahra, lalu beranjak ingin turun dari mobil Jake. Jangan, tegah Jake. Loh, kenapa? Bukannya tadi kata lo kita mau ngebuktiin perkataan Vi sama Lita tadi? Iya, kita bakal ngebuktiin itu. Tapi kita nggak usah keluar dari mobil. Kita cukup di dalam sini aja. Tunggu beberapa saat mereka pasti bakal kembali, sahut Jake. Kalau enggak, apa? Tanya Jake heran. Kalau enggak kembali, gimana? Sahut Zahra. Ya, berarti mereka mati terkurung, sambung Jake santai. Lu mah, sahut Zahra kesal. Ya enggak lah, Neng. Gak mungkin mereka enggak kembali. Percaya deh sama gue, sahut Jake lagi. Oke, gue pegang kata-kata lo. Ya, sahut Jake singkat. Di halaman rumah Elena. Wih, besar banget. Tapi kok gak ada penjaga rumahnya ya? Coba kita cek halo. Everybody, ucap Hendrik. Anjir lu, diam napa? Jangan berisik, sahut V menutup mulut Hendrik. Iya, sorry, jawab Hendrik. Betul, kok banyak pohon kamboja gini ya? Sambung Lita bingung. Iya ya, sahut V ikut bingung. Oh, mungkin Elena sama orang tuanya koleksi bunga kamboja, kata Hendrik. Guys, sapa Elena tersenyum pada mereka. Sontak Lita, V dan Hendrik pun berbalik ke Elena. Kalian ngapain di sini? Oh, kalian ngikutin gue ya? Tambah Elena sambil tertawa. Len? Iya, tadinya kita cuma mau tahu aja kok rumah lo, sahut V gugup. Oh gitu, sahut Elena mengangguk. Kalian mau masuk dulu nggak? Tawar Elena. Boleh, Len, sambung Hendrik. Boleh dong, ayo ikut gue, ajak Elena. Lalu V, Lita dan Hendrik pun mengikuti Elena masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah Elena. Ma, Pa, Elena bawa temen nih, ucap Elena. Lalu Papa dan Mama Elena pun turun dari tangga rumah itu dan menghampiri Elena di ruang tamu. Kalian ngapain berdiri aja? Duduk dong, tambah Elena menyuruh V, Lita dan Hendrik.
Kenalin, Ma. Pa, ini teman-teman Alena. Ini Vi, Lita, sama Hendrik, sambung Alena. Mama Alena hanya diam sambil menatap tajam Lita. Vi, papanya Alena kelihatannya serem ya, bisik Hendrik kepada Vi. Shh, gak boleh ngomong gitu, Hen, saut Vi pelan. Ayo, silakan duduk aja, ucap Mama Alena. Iya, Tante, saut Vi, lalu duduk di kursi ruang tamu itu, begitu juga dengan Lita dan Hendrik. Lena, kamu ikut Mama ya, siapin minum buat teman-teman kamu ini, pinta Mama Alena. Iya, Ma. Guys, kalian tunggu bentar ya di sini, ucap Alena, lalu pergi bersama mamanya ke dapur. Ya, sahut Hendrik santai. Om mau ke belakang dulu ya, sambung Papa Alena kepada mereka. Oh, iya Om, sahut Vi tersenyum. Lalu Papa Alena pun pergi meninggalkan mereka bertiga di ruang tamu. Rumahnya enak ya, besar lagi, ucap Hendrik masih santai. Iya ya, gak ada yang mencurigakan juga dari rumah ini. Lo ngerasa gak, Lit? Tanya Vi bingung. Lita hanya diam sambil melihat seisi rumah itu, dan tiba-tiba bayangan hitam muncul dengan cepatnya melewati tangga yang dituruni Mama dan Papa Alena tadi. Sontak Lita pun langsung terkejut dan mengusap-usap matanya. Rachel, ucap Lita, masih mengusap-usap matanya sambil memastikan. Hah? Rachel? Mana, Lit? Sahut Vi bingung. Hah? Tadi gue lihat Rachel di sana, Vi, sambung Lita mulai bingung. Gak ada siapa-siapa kok, ucap Hendrik santai. Mungkin lo terlalu banyak pikiran aja, Lit, sahut Vi. Iya kali ya, jawab Lita, namun masih dengan ekspresi bingung. Kita ke Zahra dan Jake. Lo haus gak? Tanya Jake kepada Zahra. Sedikit sih, saut Zahra. Ya udah, tunggu bentar ya di sini, ucap Jake beranjak keluar dari mobilnya. Lo mau kemana? Sahut Zahra bingung. Bentar. Lalu Jake pun pergi meninggalkan Zahra sendiri di mobilnya. Singkat cerita, dan tak setelah beberapa menit Jake kembali dan masuk ke dalam mobil sambil membawa 2 minuman. Nih, Jake memberikan minuman itu ke Zahra. Makasih ya, saut Zahra mengambil minuman itu sambil tersenyum. Iya, saut Jake lalu meminum minumannya. Jake kalau lagi minum kayak gini aja udah ganteng. Aduh, kata Zahra dalam hatinya sambil senyum-senyum menatap Jake. Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Minum tuh, ucap Jake. Iya, saut Zahra lagi. Kembali ke Lita, Vi, dan Hendrik. Ini minumannya ya, ucap Mama Alena yang baru saja datang sambil membawa minuman untuk Lita, Vi, dan Hendrik yang masih di ruang tamu. Iya Tante. Alena, makasih, sahut Vi sopan. Iya, sambung Alena lalu duduk di sebelah Lita. Ya udah, Mama ke dalam dulu ya. Kalian bicara aja, ucap Mama Alena. Iya, Ma, sahut Alena. Lalu Mama Alena pun pergi meninggalkan mereka. Kembali ke Zahra dan Jake. Lama banget deh mereka keluarnya, ucap Zahra mulai kesal. Iya, kok lama banget ya, sahut Jake mulai bingung. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama mereka, tambah Zahra. Ya udah, kalau gitu gue cek mereka ke dalam dulu ya, sahut Jake lalu beranjak ingin keluar mobilnya lagi. Gue ikut, pinta Zahra. Jangan, lu di sini aja. Gak, gue mau ikut ke dalam. Lo jangan bandel deh, di sini aja. Nanti kalau gue nggak keluar dari rumah itu selama 20 menit, baru lo ajak yang lain buat bantu, sahut Jake tegas. Zahra terdiam dan mengangguk paham. Lo di sini aja ya,
Gue cuma gak mau lo kenapa-napa, sambung Jake sambil tersenyum. Iya, sahut Zahra. Lalu Jake pun keluar dari mobil dan mulai masuk ke halaman besar rumah Alena. Gue nggak bisa diam aja di sini. Gue harus ikutin Jake, ucap Zahra, lalu ikut turun dari mobil dan mengikuti Jake secara diam-diam. Di halaman rumah Alena. Jake ke arah mana ya? Cepat banget yang ngilang. Mana rumah Alena luas kayak gini lagi? Bunga kamboja di mana-mana. Tambah Zahra semakin bingung. Kayaknya di sana ada orang deh. Gue lihat aja deh, siapa tahu Jake, sambung Zahra, lalu pergi mengarah ke belakang rumah itu. Dan nampaklah di sana seorang laki-laki berpakaian serba hitam sedang memetik bunga kamboja. Zahra bersembunyi dan hanya melihat laki-laki itu dari balik pot besar yang ada di sana. Lalu laki-laki itu pun mengeluarkan sebuah benda yang ada di kantong celananya, yaitu sebuah pisau tajam, dan laki-laki itu melukai tangannya sendiri hingga bercucuran darah di pergelangan tangan laki-laki itu. Sontak Zahra pun kaget, tak mampu berkata-kata. Kemudian sosok laki-laki itu pun meneteskan darahnya itu ke pohon-pohon kamboja yang ada di sana. Zahra berjalan mundur dengan masih menatap laki-laki itu, dan salah satu pot bunga di sana terjatuh akibat Zahra. Sontak Zahra pun terkejut dan semakin takut. Sosok laki-laki itu yang melihat keberadaan Zahra pun langsung menghampiri Zahra. Siapa kamu? Ucap laki-laki itu. Saya. Zahra gugup sekaligus merasa takut. Ikut saya, sambung laki-laki itu, lalu menarik Zahra dengan cepat dan membawa Zahra masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Jangan apa-apakan saya, bentak Zahra. Laki-laki itu hanya diam dan mengikat Zahra di sebuah kursi. Lepasin saya, pinta Zahra berteriak. Saya bilang lepasin saya. Diam, sahut laki-laki itu lalu menampar wajah Zahra dengan keras. Kamu sudah melihat saya melakukan itu kan? Kamu tahu kenapa saya melakukan itu? Ucap sosok laki-laki itu tersenyum miring. Itu adalah salah satu ritual saya untuk hidup abadi, sambung pria itu sambil tertawa keras. Dan kamu akan saya kurung beberapa hari di sini, dan seterusnya saya akan membawa kamu ke dunia lain. Hahaha, tambahnya. Tidak, lepasin saya, tolong, teriak Zahra. Lalu datanglah sosok berjubah hitam masuk ke ruangan itu. Zahra semakin ketakutan. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Ucap sosok jubah hitam itu. Dia sudah lancang masuk ke belakang rumah ini tanpa izin kita. Dan dia juga sudah melihatku melakukan salah satu ritual, sahut pria itu. Lebih baik jika dia kukurung di ruangan ini, dan aku bermaksud menjadikan dia salah satu tumbal kita nanti. Hahaha, tambah pria itu tertawa. Bagus. Hahaha, tawa sosok jubah hitam itu lalu pergi meninggalkan Zahra. Kamu dengar yang saya katakan tadi? Diam di sini. Dan beberapa hari lagi kamu akan menemui ajalmu. Hahaha, sambung sosok laki-laki itu sambil menutup mulut Zahra dengan sebuah kain yang sangat tebal, sehingga Zahra tidak bisa berbicara. Setelah itu, sosok pria itu pun langsung pergi meninggalkan Zahra sambil sendiri di ruangan itu. Zahra hanya bisa menangis di dalam sana, meratapi nasibnya akan seperti apa ke depannya. Ia harus mengalami kejadian yang tak terduga seperti ini. Andai saja aku mendengarkan perkataan Daniel, aku bodoh banget, batin Zahra. Kembali ke Lita, V, dan Hendrik. Ponsel Lita pun berdering. Halo Ma, ucap Lita yang baru saja mengangkat teleponnya. Lagi di rumah teman Ma. Iya Ma.
Emang papa udah pulang? Oh gitu. Iya ma, Lita pulang sekarang. Lalu Mama Lita pun memutuskan sambungan teleponnya. Kenapa Lit? Tanya Vi. Gue disuruh nyokap gue pulang nih. Kayaknya gue nggak bisa terlalu lama deh di sini. Sahut Lita. Oh gitu. Ya udah, ini juga kan udah sore. Kita juga mau pulang. Sambung Vi. Oh, ya udah kalau gitu. Gue antar keluar ya. Sahut Alena. Iya, Yuhen, ajak Vi. Lalu Hendrik pun ikut berdiri dan mengiringi Vi dan Lita yang ingin beranjak keluar dari rumah Alena. Kita ke Jake. Gue nggak tahu ke arah mana lagi. Ya udahlah, gue balik ke mobil aja. Kasian juga si Zahra gue tinggal sendiri. Ucap Jake, lalu beranjak kembali ke mobilnya. Di mobil Jake. Loh, Zahra kemana? Zahra? Panggil Jake. Zahra, ini tasnya masih di mobil gue. Tapi kok orangnya nggak ada? Kemana sih tuh anak? Tambah Jake mulai kesal. Gue pulang dulu ya Len, ucap Lita kepada Alena. Iya, hati-hati ya, sahut Alena, lalu menutup pintu rumahnya sementara Lita, Vi, dan Hendrik pun kembali ke mobilnya. Yuk masuk, ajak Hendrik. Bentar deh, itu bukannya Jake ya? Ucap Lita memastikan. Iya, itu kan Jake. Ngapain dia di situ? Sambung Hendrik ikut bingung. Samberin aja yuk, ajak Hendrik lagi. Yuk, sahut Lita, lalu mereka bertiga pun pergi menghampiri Jake. Jake, woi, panggil Hendrik. Sontak Jake pun langsung berbalik ke arah mereka. Vi, Lit, Drik, sahut Jake. Lo ngapain di sini, Jak? Tanya Vi bingung. Lo ngikutin kita ya, Jak? Sambung Lita. Itu tadi, Jake gugup. Jujur aja, Jak. Lo ngikutin kita ya? Sama siapa lo kesini? Tambah Vi heran. Iya, tadi gue kesini sama Zahra, sahut Jake. Terus Zahranya kemana? Tanya Lita lagi. Gak tahu. Gue juga dari tadi cariin dia, tapi gak ada. Gue udah suruh dia buat nunggu gue di sini sebentar. Pas gue balik dia udah gak ada. Loh, terus dia kemana? Apa dia masuk ke rumah Alena? Ucap Lita mulai cemas. Ya gak mungkin lah Lit. Orang dari tadi kita di rumah Alena. Gak ada Zahra juga tadi kan? Sahut Hendrik. Tapi kan Drik, rumah Alena itu luas. Jadi mungkin ada Zahra gak masuk ke situ, tapi masuk ke ruang lain, sambung Lita. Jake hanya diam sambil melamun. Iya juga sih. Gimana kalau kita cari dia dulu sekitar sini? Saran Vi. Oke, gue setuju. Yuk, sahut Lita. Ya udah, gue sama Lita ke arah sana. Lu sama Jake ke arah sana, Drik, tambah Vi. It's okay, sahut Hendrik santai. Lalu Vi dan Lita pun pergi meninggalkan Jake dan Hendrik. Jak, yuk, ajak Hendrik. Jake masih melamun. Jake, woi, panggil Hendrik lagi. Iya, sahut Jake lalu berjalan duluan. Anjir, mau kemana lo? Tanya Hendrik kepada Jake. Ya mau cari Zahra lah. Kesana Jamet, bukan di sana, sahut Hendrik. Oh, ya udah yuk, ucap Jake lagi, lalu mulai mencari Zahra. Setelah beberapa menit, Vi, Lita dan Jake dan Hendrik mencari Zahra, mereka pun kembali ke parkiran mobil mereka tadi. Lo ketemu nggak? Tanya Lita kepada Jake dan Hendrik. Enggak, sahut Jake. Kalian? Tanya Hendrik. Kita juga enggak. Udah kita cari ke sekitar sana, tapi Zahra tetap enggak ada, jawab Vi. Sama Vin, gue sama Hendrik udah cari Zahra ke sekitar sana, tapi dia juga enggak ada, sambung Jake.
Ini semua salah gue. Seharusnya gue gak biarin Zara sendiri di mobil. Tambah Jake merasa bersalah. Lo jangan mikir kayak gitu, Jack. Kita berpikir positif aja. Siapa tahu Zara udah pulang duluan, ucap Lita. Nah iya, siapa tahu dia kebelet pipis. Terus karena lo lama, jadi dia nyari taksi terus pulang duluan ninggalin lo, sambung Hendrik. Tapi kalau dia pulang, kenapa tasnya dia tinggal di mobil gue? Ucap Jake masih dengan ekspresi khawatir. Ya mungkin dia lupa kali Jack bawa tasnya, sahut Hendrik. Iya Jack, lo positif aja ya. Siapa tahu Zahra emang udah pulang duluan, sambung Vi. Ya udah, kalau gitu gue ke rumah Zahra dulu aja, kata Jake. Jangan Jack, ini kan udah sore juga. Ntar lo dipikir yang enggak lagi sama orang tuanya Zahra. Lagi pula kan kita semua masih belum pulang ke rumah kita masing-masing, ucap Lita meyakinkan. Iya Jack, lagi pula kan besok kita ke sekolah. Ntar juga kita ketemu kok sama Zahra. Lo tenang aja ya Jack, tambah Vi. Ya udah, gue pulang duluan ya guys, sahut Jake tersenyum. Yo bro, jawab Hendrik. Lalu Jake pun beranjak masuk ke dalam mobilnya dan mulai menyalakan mesin mobilnya. Duluan ya guys. Hati-hati Jack, jangan ngebut, ucap Vi. Ya, sahut Jake. Ya udah yuk guys, kita juga pulang, ajak Hendrik. Yuk, sahut Lita. Lalu mereka bertiga pun beranjak menaik ke mobil Vi dan pulang bersama. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Seperti biasa, ceritanya dilanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.